Wa dilalatul mutabaqah naqliyatun ittifaqa wa fil akhiraini aqwalun. Salisuha al-iltizamiyatu aqliyah wa tadammuniyatu naqliyah. Wa dalalatul mutabaqah, dan dilarang mutabaqah, dalalatul lafzi ala ma wafaqa yad'unaha dalalatul mutabaqah. Kemarin udah ya, ketika kita bicara tentang dalalah wad'iyah, ada dalalah mutabaqah, ada tadammuniyah, ada dalalah iltizam. Dilalah mutabaqah ma dalla ala kamalil makna ma wafaqa maknahu. Dalalatul lafzi ala ma wafaqa, ala makna yang sesuai dengan lafaz tadi secara utuh. Kalau dalalah tadammun, di mana sebuah lafaz menunjukkan ala juz'i al makna, bagian dari makna. Kalau dalalah iltizam, dalalatul lafzi ala ma lazima, atas sifat yang tetap melekat pada makna dari lafaz tersebut. Itu namanya dalalah iltizamiyah ya.
Dilihat dulu ya. Dalalah lafzi ala ma'nahu. Itu dibagi tiga. Ada dalalah mutabaqah, tadammuniyah, dan iltizamiyah. Kalau dalalah mutabaqah, dalalatul lafzi ala tamami makna. Lafaz menunjukkan maknanya secara utuh gitu. Berarti ketika kita cara mengetahui makna secara utuh, kita harus tahu. Misalkan lafaz insan diletakkan untuk menunjukkan apa secara utuh gitu ya. Lafaz Zaid dibuat menunjukkan secara utuh buat apa? Lafaz langit misalkan dibuat untuk menunjukkan secara utuh atas mana apa? Pokoknya kalau alatan mana secara sempurna dalalah mutabaqah. Ketika seseorang mengatakan kata al-insan dan dia niatkan mana insan secara utuh yaitu hayawanun natik, maka dalalah al-insan ala hayawanin natik namanya dalalah mutabaqah. Tetapi ketika seseorang dia mengucapkan kata insan atau kata insan, tapi yang dimaksudkan adalah juz'i ma'na, sebagian dari mana keseluruhannya. Ketika dia maksudkan al-insan adalah hewan, berarti dalalah tadammun. Atau dia maksudkan dengan insan natik, berarti sama dalalah tadammun. Kemudian iltizamiyah ala wasin lazimin li ma'nahu. Dia bukan menunjukkan mana keseluruhan, bukan mana sebagian dari hakikat maknanya, tapi dia menunjukkan wasin lazimin li makna, satu sifat yang selalu melekat pada maknanya gitu. Berarti harus kita tahu maknanya dulu, hakikat maknanya. Al-insan, ketika kata insan menunjukkan qabil li ta'limi raqi, dia adalah satu makhluk yang qabil, menerima untuk diajarkan, ar-raqi yang bisa berkembang. Nah, qabil li ta'limi raqi, dia bukan makna keseluruhan dari lafaz insan, dia juga bukan makna sebagian lafaz insan, tetapi dia menunjukkan satu sifat yang melekat pada hakikat insan. Itu ya. Nah, kalau kayak gitu namanya iltizamiyah namanya. Contoh al-bait. Ketika kata al-bait digunakan untuk makna keseluruhan, maka kata al-bait dia menunjukkan alal judron wal asas was saqfu wa nawafiz dan seterusnya. Yaitu dia menunjukkan satu bangunan yang terdiri dari temboknya, ada pondasinya, ada langit-langit dan seterusnya. Berarti ini mana mutabaqah dari kalimat al-bait. Ketika kata al-bait diucapkan, tetapi yang dimaksudkan adalah sebagian dari maknanya, katakanlah as-saqfi gitu, langit-langit, maka dia menunjukkan makna sebagian, dalalahnya tadammun. Contohnya misalnya ini ya, kita mau beli rumah nih, begitu kita survei masuk ke dalam rumahnya, kita lihat temboknya bagus, mulus, lantainya bagus, begitu lihat langit-langitnya, ih jelek banget. Akhirnya katakanlah istri kita nanya, gimana rumah itu jelek apa bagus? Rumah itu jelek, gitu ya. Padahal maksudnya bukan temboknya, bukan lantai, bukan apanya, tapi langit-langitnya. Itu namanya dalalah tadammun. Kemudian ketika lafaz bait, dia menunjukkan kepada al-muhandis, sang insinyur, arsitektur yang membangun rumah itu kan ada kaitannya gitu ya. Itu namanya dalalah madza iltizamiyah itu. Ya artinya mau nggak mau logikanya kita harus memahami mana dari sebuah kata. Kalau kita sudah memahami bahwa dia punya mana yang utuh adalah ini, dan nanti baru bisa kita bagi-bagi. Kalau dia menunjukkan mana yang utuh, berarti dalalah mutabaqiyah. Kalau dia menunjukkan mana sebagian, dalalah tadammuniyah. Kalau dia menunjukkan satu sifat yang melekat pada maknanya, yaitu makna dari lafaz tadi, itu namanya dalalah iltizamiyah. Buat ini ya. Tata saya hidupin aja.
Saya baca lanjutan dikit ya, nggak apa-apa sambil nulis. Wa dalalatul mutabaqah naqliyah. Dalalah mutabaqah yaitu menunjukkan lafaz atas mana isyaratu itu sifatan naqliyah, dinukilkan. Artinya tinggal ditransfer saja. Ketika orang Arab bilang yang namanya al-insan makna secara utuh adalah hayawanun natik. Nah, ketika insan, kata al-insan, dia menunjukkan mana isyarat hayawanun natik. Nah, itu kita tinggal terima aja dari al-wadi al-awwal, peletak pertama. Misalkan kata pulpen, masyarakat kita atau masyarakat kita meletakkan nama pulpen itu apa? Katakanlah ala lil kitabah, alat untuk menulis. Kita tinggal terima aja, nakliyah. Artinya tidak usah menggunakan logika. Nah, itu ittifaqan, sepakat. Wa fil akhiraini, dan pada dalalah dua yang terakhir, yaitu dalalah tadammun dan dalalah iltizam, aqwalun, ada beberapa pendapat. Ada yang bilang dalalah at-tadammun, dalalah iltizam adalah naqliyah. Ada yang bilang dalalah mutabaqah, dalalah iltizam aqliyah. Saliswa, yang ketiga dari pandangan tadi, nanti yang ketiga al-iltizamiyah aqliyah. Dalalah iltizam itu sifatnya aqliyah, logika. Artinya permainan logika. Dan memang saya pikir juga ya harus permainan logika, karena ketika kita bicara dalalah iltizam berarti kita harus mengetahui sifat yang menempel dalam satu hakikat, dan sifat tadi dia selalu melekat kepada makna dari hakikat tersebut gitu. Kemarin contohnya misalkan sambal atau cabai. Apa itu cabai? Salah satu sifat yang selalu melekat pada cabai, padahal dia bukan makna keseluruhan dari cabai, bukan sebagian dari cabai, tetapi dia sifat yang selalu melekat, yaitu pedas. Itu ya. Itu adalah iltizam, sehingga memang dia akliyah. Dan ini memang perlu logika pemikiran dalam memahami sifat apa aja nih yang ada pada dia, dan sifat tadi melekat gitu. Wa tadammuniyah naqliyah, sementara adalah atau bononiyah akliyah, logika. Naqliyah, dia dinukilkan. Ya tinggal diterima saja. Mangkul. Al-iltizamiyah aqliyah wa tadammuniyah naqliyah. Wa tadammunu wal istilzamu yasal zimanil mutabaqah. Dalalah tadammun, dalalah iltizam itu melazimkan dalalah mutabaqah gitu. Ketika ada dalalah tadammun pasti dipahami ada dalalah mutabaqah. Mutabaqah dulu baru tadammun gitu. Aslinya kan mutabaqah. Nah, begitu juga ketika ada dalalah iltizam maka pasti ada dalalah mutabaqah gitu. Dunal aksi, tidak kebalikannya. Artinya wa amal mutabaqah fala yasalzimu at-tadammun wal istilzam gitu. Wa amal mutabaqah fala tasalzimu at-tadammun wal iltizam gitu. Khilafan lil imam, berbeda kepada Imam Fakhruddin Ar-Razi. Wa qauluna, dibaca lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qawluna la ilaha illa
اللفظ على المعنى الذي وصفه بقوله موضوعا له بدعا دلالة المطابقة في اصطلاحه وقولنا وجزئه تضمن مجرور معطوف على ما وفقه أي دلالة اللفظ على جزء المعنى الموضوعي له تسمى تضمنا وقولنا وما نزل معطوف أيضا أي دلالة اللفظ على ما لزم معناه تسمى التزاما وقولنا أن بعقل لزم أي يشترط في الدلالة الالتزامية أن يكون اللزوم zihnian. Ya sudah, kita jelasin dulu ya. Wa qaluna, dan ucapan kami, ucapan al-Imam Al-Akhdari dalam bait di atas, dalalatul lafzi al-baita, ay dalalatul lafzi menunjukkan lafaz. Gini tuh, kemarin saya ada bilang ketika kita bicara mantik, dia fokusnya maknanya, dia bukan fokus lafaz itu. Karena fokusnya memang bicara tentang maknanya. Tetapi ketika lafaz itu merupakan casing dari makna, ketika lafaz itu merupakan qalab, kerangka yang di dalamnya ada makna, maka otomatis nanti kita akan bicarakan tentang lafaz. Ada lafaz mufrad, lafaz kulli, dan seterusnya. Dan di sini kita juga bicara tentang lafaz min haitsu dalalatuhu alal makna gitu, dan seterusnya. Beda menahu. Kalau dalam nahu itu fokusnya lafaznya gitu ya. Artinya maknanya nggak dipikirin nggak gitu. Misalkan qama zaidun atau zaidun qaimun, itu nggak dipikirin. Zaidun qaimun, pokoknya Zaid dari mubtada, qaimun jadi khabar. Tidak dipikirkan. Zaidun itu lafaz kulli, lafaz juz'i. Kemudian secara hakikat Zaid itu dia dalalanya mutabaqah, itu ya, atau tadammun atau iltizam. Itu nggak dipikirin ke sana nggak? Kita lanjut. Jadi kalau nahu dia fokus pada lafaz. Kalau mantik dia sebenarnya fokus pada maknanya, mana dari lafaz tadi. Ay dalalatul lafzi alal makna alladhi wafaqah, menunjukkan satu lafaz kata kepada makna yang wafaqahu, yang wafaqahu sesuai makna tadi kepadanya gitu. Artinya lafaz tadi menunjukkan maknanya secara utuh. Likauni maudhu'an lah, karena keadaan lafaz tadi maudhu'an, dia diletakkan lalu untuk maknanya, mana secara utuh. Dan pada prinsip dasar awal memang ketika ada lafaz dia menunjukkan mana secara utuh dulu gitu ya. Kalau nggak bisa secara utuh ya baru nanti lari mungkin tadammun gitu. Kalau tadammun juga enggak, mungkin iltizam gitu. Tapi awalnya mutabaqah dulu. Tud'a dalalatul mutabaqah fi istilahihim. Tud'a dipanggil dalalatul lafzi tadi alal makna alladhi wafaqah, disebut dalalah mutabaqah dalam istilah mereka, kesepakatan ahli-ahli mantik. Wa qauluhu, dan ucapannya, wa juz'i tadammunan, dan ucapan kami Imam Madari, wa juz'i tadammunan majrurun, dia kata juz'i dijerkan, matufun diatofkan ala ma wafaqah, atas lafaz ma wafaqahu, ay dalalatul lafzi ala juz'il ma'na al maudhu'i lahu tusamma tadammunan, gitu. Menunjukkan lafaz atas sebagian makna al maudhu' yang lafaz tadi diletakkan, dibuat, dihantarkan lalu untuk menunjukkan makna tersebut, tusamma dinamakan dalalat yang seperti itu tadammunan, dalalat tadammun. Wa qauluna wa malazim, ucapan kita kata Imam Madari, kata-kata malazim matufun aidan, diatofkan juga kepada tadi itu ma wafaqa, ay dalalatul lafzi ala ma lazima makna, menunjukkan satu lafaz kepada ma lazima makna, sifat yang melekat pada makna dari lafaz tadi gitu. Tusama dinamakan dalalah yang seperti ini
iltizaman, dalalahnya iltizam, ad-dalalah al-iltizamiyah. Wa qauluna in bi aqlinil tuzim, dibaca lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa qawluna an bi aqlil tuzim ay yasaratu fi dalalati al-ilzamiyati ay yakuna al-luzumu kharijiyyan faqat fasawadi bil-gharabi kaisa bidalalati al-ilzami wa ibu hadhi dalalati il-quwati yasadi tarkibiha il-bidati badaati wal-ula aqwaha wa halumma yarah. Wa qauluna, ucapan kami atau imadori, in bi aqlinil tuzim, asalah inil tuzima, jika dilazimkan, jika ditetapkan tadi itu ma sifat tadi bi aqlin pada logika. Ayat tegasa yusyaratu fi dalalatil iltizamiyah, disyaratkan pada dalalah iltizamiyah, ayakuna luzumu zihniyan, bahwa ada kelaziman tadi bersifat zihni, artinya sifat yang melekat pada makna dari lafaz tadi itu dipahami secara zihni, secara logika. Dia memang suatu sifat yang melekat pada makna tersebut. Sawaun, sama saja, lazima ma'adzalika fil kharij, lazima lazim tetap sifat tadi, ma'adzalika beserta itu, beserta tetapnya pada logika, fil khariji di luar, artinya di luar logika. Kal arba'ati li zaujiyah, seperti kata al arba'ah li zaujiyah, bagi bilangan genap. Begitu kita ketemu bilangan 4, maka dalalah iltizamnya adalah dia bilangan genap, itu dia. Nah, bilangan genap ini sifat yang melekat pada 4, baik secara logika memahami bilangan genap, sifat genap itu melekat pada bilangan 4. Bahkan pada kenyataan di lapangan, artinya di luar logika juga, yang namanya sifat genap dia memang melazimkan dan selalu melekat pada angka 4 gitu. Cuman kalau ditanya apakah angka 4 itu apa, angka 4 ada 4 ya, paling tidak jawaban sederhana gimana, satu angka yang dia berada antara angka 2 dan antara angka 3 dan 5 gitu, paling enggak itu berarti ya. Nanti kalau angka 1, apa itu angka 1 sebelum 2, sebelum angka 1, tadi jadi repot ya. Ada yang bilang ada 0, ada yang bilang 0 itu bukan angka karena nggak ada isinya gitu. Saya ulang ya. Jadi ketika kita ketemu angka 4, arba'ah, 4 gitu ya, maka secara dalalah iltizam, logika memahami bahwa pada angka 4 terdapat satu sifat yang selalu melekat pada angka 4 tadi. Sifat apa? Ya sifat genap itu, sifat az-zaujiyah. Nah, sifat genap yang melekat pada hakikat angka 4, dia ada secara logika memahami bahwa sifat genap adalah sifat yang selalu melekat pada angka 4, dan di kenyataan di lapangan sama. Sifat genap itu juga memang melekat pada angka 4, berarti lazim zihnan wa kharijan, gitu bahasanya. Au aqliyan khosotan, atau aqliyan khosotan, dia hanya secara logika, khosotan khususnya, artinya dia hanya bisa dipahami secara logika, berarti di luar enggak gitu ya, enggak bisa. Tidak, kelaziman tadi tidak bisa dipahami di luar logika. Kama fiddidain, sebagaimana pada dua kata atau dua hal yang saling berlawanan gitu. Itu hanya di logika saja gitu.
dua hal yang berlawanan. Logika mengatakan ketika ada dua hal yang berlawanan, maka kelaziman mereka, sifat yang selalu melekat pada dua hal yang berlawanan adalah tidak mungkin kumpul dalam satu benda dalam satu waktu. Panjang, pendek, keras, lembut, nggak mungkin kumpul itu dia. Dan itu hanya ada pada logika. Sementara pada kenyataan kelaziman tadi dianggap ya tidak ada gitu. Amma idza kana luzum kharijian faqat. Nah, ini modal yang ketiga. Adapun apabila ada kelaziman tadi di luar logika doang, secara logika nggak ada gitu, tidak terbayang, nggak ada, nggak bisa dipahami, tidak tasawur di dalam logika, dia luzumnya kharijian faqat saja, kasawadil ghurab, seperti warna hitam bayi burung gagak. Ketika kita bicara burung gagak apa sih itu? Didefinisikan adalah burung yang ketika bersuara apa sih, mengauk atau apa gitu. Nah, sekarang kita cari kelaziman dari sifat yang melekat pada burung gagak, diantaranya adalah warnanya hitam. Nah, warna hitam yang ada pada burung gagak dan dia lazim pada burung gagak hanya di luar logika saja. Sementara di dalam logika tidak mengatakan bahwa burung gagak tidak selamanya warna hitam, bisa jadi ada burung gagak warnanya putih gitu. In bi aqlin iltuzim, dalala iltizam itu syaratnya adalah malazimah tadi, sifat yang melekat pada makna dari sebuah hakikat, mafhum dari sebuah hakikat. Nah, sifatnya ini yang disebut dalal iltizam, syaratnya ada pada logika. Nah, nanti dibagi dua, baik ada pada logika dan juga ada pada kenyataan di lapangan, ataupun hanya ada pada logika tapi di lapangan tidak gitu. Sementara sebuah dilalah yang dia sifatnya adalah hanya ada pada realita di lapangan tapi tidak ada pada logika, ini tidak masuk dalam dalalah iltizam gitu. Amma idza kana luzumu kharijian faqat kasawadil ghurab falaysa bidalal iltizam wa tartibu hadhid dalalati, dan tertib susunan dalalah ini tuh yang tersebut tadi fil quwwati dari segi kekuatan, bihasabi tartibiha fil bada'ah, dengan perhitungan tertibnya dalalah tadi fil bada dalam memulai gitu. Fal ula aqwaha, maka dalalah yang pertama adalah paling kuatnya, ya artinya yang paling kuat itu dalalah mutabaqah atau adalah al mutabaqiyah. Kemudian yang kedua adalah at-tadammun atau adalah at-tadammuniyah. Yang ketiga baru ada tuh dalalatul iltizam atau adalah al-iltizamiyah gitu. Begitu susunan pangkuat-kuatnya ini, kata gitu. Berarti dalalah tadammun dia lemah kalau dibandingkan dalalah mutabaqah. Dalalah iltizam dia ya lemah karena berada di bawah kalau dibandingkan dengan dalalah tadammun itu. Wah, sesuai susunan tadi aja. Wa halumma jarra. Gimana i'rab halumma jarra? Halumma apa tuh? Halummu. Halum tuh perintah dia. Nah, artinya kemarilah kamu. Simpel amar. Jarra ada yang mengartikan dia jadi hal, atau bisa juga jadi maf'ul li ajli gitu. Wa halumma jarra, haluma fi'il fa'il, jarra kalau kita artikan jadi hal, kemarilah kamu sini. Jarron hal keadaan kamu, jarra menarik contoh-contoh yang lain, menarik permasalahan-permasalahan yang lain. Atau kalau kita jadikan maf'ul li ajli, halumma kemarilah kamu sini, jarra dalam rangka menarik contoh-contoh dan permasalahan yang lain. Kalau bahasa singkatnya dan lain-lain, DLL. Saya kalau suka ditanya sama anak, kadang-kadang saya kesian juga.
Karena jawabannya mungkin bikin pusing kali ya. Maksud saya sih bercanda. Lagi ngapain nih katanya? Lagi duduk dan lain-lain. Ya bengong. Udah lain-lain ini apa ya isinya katanya. Itu masih mending ada kata-kata duduk. Coba kalau langsung lagi ngapain bi? Lagi dan lain-lain gitu. Tambah pusing lagi dia teh. Faslun bima baitil alfaz. Udah ini udah ditulis ya. Perhatikan saya lesson ya. Nisbatul lazim ila dzihni wal kharij. Itu dibagi 3. Lazim dzihnan wa kharijan. Kaluzumi zaujiyah lil arba'ah. Nah, fokus kita kata arba'ah. Bilangan 4. Apa itu bilangan 4? Bilangan 4 adalah satu bilangan yang terletak antara 3 dan 5. Udah, ya. Atau bilangan sesudah 3 sebelum 5. Atau bilangan sebelum 5 sesudah 3, ya sah-sah saja silakan. Ternyata setelah diteliti, sifat yang selalu lazim ada pada angka 4, ya termasuk 2 juga sama gitu ya. Sifat yang selalu lazim pada angka 4 adalah az-zaujiyah, genap. Genap. Nah, sifat yang lazim pada angka 4, sifat genap, ini dia dipahami secara logika, ada dalam logika, logika memikirkan seperti itu, dan artinya logika mentasawurkan seperti itu, dan secara kenyataan di lapangan sama, ada juga. Artinya secara kenyataan di lapangan sifat genap memang ada pada 4 gitu. Itu namanya lazim dzihnan wa kharijan. Kedua, lazim dzihnan la kharijan. Lazim dzihnan la kharijan. Dia hanya ada pada logika, logika mentasawurnya, tetapi pada kenyataan nggak ada. Nah, ini namanya lazim dzihnan la kharijan. Kalau zumil basar lil ama, seperti melazimkan sifat melihat bagi sifat buta. Artinya ketika kita memahami al-ama, apa itu al-ama? Al-ama ditafsirkan adamul basar, ketiadaan melihat. Nah, adamul basar, ketiadaan melihat. Al-ama, apa itu buta? Buta adalah tidak melihat. Nah, itu ketika kita memahami kata al-ama, maka ada sifat yang di sana melazimkan pada al-ama. Apa itu sifatnya? Melihat. Gitu ya. Sifat melihat itu melazimkan pada al-ama, hakikat buta. Kenapa? Karena hakikat buta adalah tidak melihat, gitu ya. Cuman kata-kata al-basar ini hanya ada pada logika saja. Buta adalah tidak melihat. Al-ama adamul basar gitu. Cuman pada kenyataannya ketika seseorang sifatnya buta, itu nggak ada, kata basar nggak ada di sana, karena antara basar dan al-ama bertentangan, gitu ya. Nah, itu namanya lazim dzihnan la kharijan. Nah, kedua dalalah di sini, ini namanya dalalah iltizam, karena ucapan musannif in bi aqlinil tuzim, syarat dalalah iltizam kalau ada pada logika.
baik pada logika atau di luar logika, dan di luar logika ataupun pada logika saja tetapi di luar logika tidak ada. Ada lagi lazim kharijan lazihnan, dia kelazimannya sifatnya melekat hanya di luar logika, secara logika nggak ada, artinya logika nggak mentasawur tadi. Contoh, kaluzumi sawadil ghurab, seperti sifat hitam, warna hitam yang selalu melekat pada burung gagak. Itu hanya ada pada kenyataannya, karena burung gagak dalam realitanya bulunya hitam gitu ya. Tetapi secara logika tidak membatasi burung gagak hanya pada warna hitam. Ternyata logika membolehkan dan memungkinkan adanya burung gagak yang warnanya putih, coklat, dan seterusnya gitu ya. Ya silakan ditulis ya. Tapi kalau artinya ketika kita berpikir begini, berarti kita memang benar-benar dituntut berpikir ketika kita menemukan satu kata, sehingga kita harus berpikir, pertama, mana mutabaqah dari kata itu apa, kedua, mana tadammun apa, ketiga, makna lazim dalalah iltizamnya apa gitu. Nanti disuruh mikir terus ya. Ya bagi yang senang, enjoy, yang merasa nikmat. Ya apalagi tujuannya adalah agar kita tidak salah dalam menentukan. Kalau memang dia dalalah tadammun, ya tadammun. Kalau memang dia dalalah iltizam, ya iltizam. Kalau dia memang dalalah mutabaqah, ya mutabaqah, ya mutabaqah. Kita posisikan pada tempatnya gitu. Kan dulu kita udah baca pada syarah Ad-Damanhuri ya. Di sana lebih lengkap. Halaman 7, silakan dibaca ulang. Sehingga ada yang menilai walaupun konsep awal sahibul bait adra bima fihi, pemilik bait itu lebih paham tentang isi yang ada dalam bait tadi, apa maksud dalam bait tadi. Sebagaimana pemilik sebuah rumah, dialah yang lebih paham apa yang isi yang ada dalam rumah tadi. Sehingga sebenarnya secara bicara valid lebih tepat adalah ketika seseorang menyusun bait arojaz, itu ya, baharojaz, bait-bait yang baharojaz, dan dia yang menjelaskan gitu. Itu lebih tepat sebenarnya, karena emang bait tadi dia yang susun, dia lebih tahu maknanya gitu ya. Umumnya seperti itu. Tetapi karena ini kaitannya dengan keilmuan dan juga cara menjelaskan, katakanlah ya, ada beberapa kitab yang ketika dibandingkan antara syarah yang dijelaskan oleh Sahibul Bait dengan syarah yang dijelaskan oleh orang lain, artinya ulama yang lain, ada beberapa kitab tuh cenderung lebih enak dibaca justru syarah dari bukan pemilik bait tadi. Itu sah-sah saja terjadi ya. Nah, dan salah satunya ini, yaitu syarah Ad-Damanhuri ketika menjelaskan tentang bait-bait mantik yang disusun oleh Imam Al-Akhdari, ternyata dipandang lebih mudah dan lebih luas dan lebih bisa dipahami syarah yang disusun oleh Al-Imam Ad-Damanhuri dibandingkan dengan syarah yang disusun oleh Imam Al-Akhdari sendiri ketika beliau menjelaskan bait-bait As-Sulamul Munawwarah atau Murawnak sama dia. Faslun, ini satu fasal. Musamalul alfa fi mabahithil alfaz, pembahasan tentang lafaz. Musamalul alfa di haitsu yujadu imma murakabun wa imma mufradun. Itu dulu deh.
Pada akhirnya yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari kebodohan sendiri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tunduk kepada majelis. Subhanallah bihamdi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Ala fahmikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.